Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jumpa kembali. Kali ini kita akan mengunjungi Lawang Sewu yang berada di pusat kota Semarang, yang konon merupakan salah satu bangunan paling angker di dunia versi Google Earth ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung let's go. Nah, coba langsung masuk ya teman-teman. Kita langsung nanti beli tiket, kita periksa. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lantai pertama. Terlihat teman-teman pintu yang luar biasa banyak. Kemudian kita coba ke ruang bangunan A ya teman-teman ya, namanya bangunan A. Kelihatan teman-teman, memang pintunya luar biasa banyak. Jumlah dari semua pintu, jendela dan pintu itu ada 928 buah teman-teman. Bayangkan, luar biasa banyak kan teman-teman. Kalau kita menutup dan membuka pintu mungkin dibutuhkan waktu 1 minggu ya teman-teman, luar biasa lama. Nah, Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 teman-teman. Selesainya itu kurang lebih tahun 1919. Berarti kalau hingga saat ini bangunan ini udah lebih dari 1 abad ya teman-teman. Luar biasa, bangunannya terlihat begitu kokoh dan juga arsitekturnya luar biasa bagusnya teman-teman. Pada tahun seperti itu Indonesia belum merdeka ya teman-teman. Lawang Sewu ini didirikan oleh Belanda dan dipergunakan sebagai kantor transportasi untuk perusahaan jawatan kereta api teman-teman. Nah, di dalam setiap ruangan bangunan Lawang Sewu ini saat ini dijadikan museum teman-teman. Jadi yang menempati, yang mengelola sekarang itu PT KAI ya teman-teman ya. Makanya di dalam itu sekarang isinya itu ya macam-macam inilah, alat-alat buat perkereta apian itu. Ini masih asli semua loh teman-teman. Jadi banyak disimpan di sini di museum ini. Dimasukin kaca. Jadi ada seperti telepon zaman dahulu semua nih teman-teman. Kemudian alat seperti telegram apa itu kan teman-teman. Kemudian miniatur kereta api asli loh teman. Nah itu kelihatan pengurus pejabat itu teman-teman ya waktu zaman Belanda itu. Kemudian majalah-majalah masih tersimpan rapi, disusun. Nah itu kelihatan dari kepala kereta api. Kemudian ada foto-foto zaman dulu itu teman-teman. Foto zaman dulu ini juga asli semua. Nah ini disimpan semua di sini. Kemudian ini pakaian petugas zaman dulu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini petugas kereta api. Nah ini pintu bagian sisi sebelah barat teman-teman. Banyak sekali pintunya, luar biasa banyak. Nah di dalam pintu-pintu itu memang terdapat ruangan-ruangan juga menyimpan bermacam-macam foto itu ya. Rata-rata foto-foto zaman dulu. Nah ini juga pintu bagian barat teman-teman. Nah kalau ingin melihat foto-foto lama sejarah perkereta apian kota-kota di Indonesia, terutama di Jawa lah, kota di Jawa ini, dari stasiun Bondowoso, kemudian stasiun Gundi, kemudian yang dari stasiun Jakarta, Pasar Senen, Tanjung Priok, Cilegon, Manggarai, Jakarta Kota, itu semuanya ada di sini teman-teman. Mungkin buat warga Jakarta kalau umpamanya ingin jalan-jalan ya, traveling ke Semarang, tidak ada salahnya mampir ke Lawang Sewu ini, karena selain menyimpan cerita-cerita sejarah, Lawang Sewu ini juga terkenal dengan cerita keangkerannya teman-teman. Jadi
Mimin juga sempat mengalami hal itu. Nanti kita akan bahas di sini juga. Jadi waktu mengambil beberapa gambar itu nanti kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Ya teman-teman, kita coba naik ke lantai 2 ya teman-teman ya. Lantai 2. Ini bangunan B ini teman-teman. Kita ke bangunan B. Luar biasa panjangnya pintunya teman-teman. Jadi kita kalau satu persatu kita tidak akan cukup waktunya untuk memasuki ruang ini karena jumlahnya yang terlalu banyak itu. Nah, kita hanya akan melihat sekilas-sekilas ya teman-teman. Sebenarnya gedungnya banyak. Bangunan di sini kan ada 5 bangunan, tapi kita akan ke bangunan B dengan bangunan A saja teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari atas itu bangunannya teman. Kita coba turun ke ini ya teman-teman ya, ke lantai 1 ya, bangunan B, di mana di sini terdapat ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah inilah ruang bawah tanah ini yang terkenal angker teman-teman. Beberapa waktu yang lalu itu kan beberapa media elektronik juga sering menayangkan itu seperti tes nyali dan sebagainya itu kan teman-teman. Nah, itu memang ada kelihatan penampakan, kadang ada yang nggak mampu mereka nyerah juga. Nah, kita di sini teman-teman, kita juga mengalami hal yang aneh. Kalau secara nalar itu kadang-kadang nggak masuk di akal. Coba teman-teman perhatikan, pada menit ke-6 lewat 30 detik tiba-tiba kamera kita itu berhenti teman-teman. Gambarnya itu tidak berjalan, padahal kamera itu sebenarnya berjalan, tapi gambarnya saja yang tidak berjalan. Tapi setelah menit ke-6 lebih 46 detik itu tiba-tiba muncul seperti kaki berwarna hitam teman-teman. Makanya kita heran juga, padahal arah kamera kita itu sebenarnya ke depan, jadi bukan ke bawah teman-teman. Nah, inilah kejadian-kejadian aneh teman-teman. Karena penasaran, akhirnya video ini saya screenshot. Coba teman-teman ikut perhatikan teman-teman. Seharusnya garis merah di video ini kan posisinya masih di hitam, jadi arah kameranya ke depan bukan arah ke keramik ya. Tapi lumayan juga ya teman-teman ya, dapat pengalaman yang buat merinding, ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, kita sekarang sudah sampai di depan pintu ruang bawah tanah ya teman-teman. Di ruang inilah yang terkenal konon katanya sangat angker, karena saat Jepang mengambil alih tahun 1942 banyak terjadi tindakan asusila, kekerasan atau budak paksa terhadap noni-noni Belanda ya teman-teman. Kemudian mereka dianiaya dan dibunuh. Makanya sebagian ada yang sering melihat penampakan ya seperti hantu atau apa yang ya teman-teman ya. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, ruang bawah tanah di bawah gedung B ini teman-teman itu juga dijadikan penjara, sehingga banyak terjadi tindakan kekerasan, eksekusi, penyiksaan dan pembunuhan. Makanya di ruang ini mereka mengatakan angker. Sebagian mitos yang berkembang seperti itu teman-teman. Jadi untuk akses ruang bawah tanah itu mulai tahun 2014 itu memang udah nggak boleh lagi. Jadi kita dibatasi hanya sampai depan pintu ini saja. Mimin juga udah bertanya pada petugasnya, memang udah nggak diperbolehkan. Banyak juga sih yang dari luar Jawa seperti dari Sumatera, Kalimantan, kemudian ada juga yang dari Papua. Mereka penasaran ingin masuk. Di balik semua kontroversi yang ada, Lawang Sewu tetaplah bukti sejarah, saksi bisu sejarah, di mana semakin hari semakin banyak saja wisatawan yang datang untuk berkunjung. Di akhir pekan ataupun hari libur, ribuan orang yang ingin melihat bangunan dengan pintu terbanyak yang berada di tengah pusat jantung kota Semarang ini. Baiklah guys, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga sehat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.